Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, Kimia Organik 2, dengan materi senyawa karbonil, aldehid, dan keton ya. Jadi ini untuk apa saja yang kita bahas hari ini masih sama. Materi saya ambilkan dari Organic Chemistry 9 edition dari John McMurray ya. Kemudian untuk yang kita bahas hari ini ada 6 pokok bahasan atau subbab. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada tata nama, pembuatan aldehid dan keton. Yang keempat, reaktivitas relatif dari aldehid dan keton. Mekanisme reaksi adisi nukleofil dari aldehid dan keton, serta contoh-contoh reaksi adisi nukleofilik pada aldehid dan keton. Kita masuk ke pendahuluan. Oke, seperti yang terlihat pada layar ya. Di situ ada dua produk. Yang pertama adalah berasal dari metanol membentuk suatu formaldehid. Lalu yang kedua adalah 2-propanol membentuk suatu keton ya. Di sini adalah aseton dengan masing-masing katalisnya. Nah, ini ya aldehid, jelas ya. Aldehid bentuknya karbonil dengan satu bagian karbonilnya mengikat pada atom H, sedangkan di keton di sini dua-duanya atau dua tangan sisa dari atom C itu mengikat R atau C ya, karbon lainnya seperti itu. Di bawah ini adalah turunan lain dari karbonil. Di sini ada asetil, formil ya, benzoil, dan ada asil group gitu ya. Jika di sini nanti berganti menjadi CH3, beda lagi ceritanya namanya gitu ya. Baik, kita masuk ke tata nama. Tata nama sama seperti alkana maupun alkohol. Jadi dia berinduk pada alkana ya. Tapi di sini tetap yang pertama kali kita perhatikan adalah kalau untuk untuk kimia organik, lihat dulu gugus fungsinya. Nah, ini ciri khas dari aldehid dan di bawah ini adalah ciri khas dari keton. Beda ya. Lihat tangan C, satu tangan C mengikat H, satunya mengikat C untuk aldehid. Sedangkan di keton, dua-duanya atau sisa tangan C pada karbonil itu mengikat atom C lainnya gitu. Nah, yang pertama sama, kita tentukan dulu rantai terpanjang. Oke, yang memuat si karbonil dari aldehid maupun keton. Setelah itu kita hitung. 1, 2, 3. Ya, ini 3. Nah, di sini kalau 3, kalau alkana namanya adalah propana. Karena ini adalah aldehid, A dari akhiran propana atau dari alkana itu berubah menjadi al. Tuh. Ini adalah yang normal. Bagaimana dengan cabang? Sama ya. Setelah kita menentukan rantai terpanjang, kita lihat ada cabang apa tidak. Nah, kalau di sini ada cabang, maka kita tentukan cabangnya siapa, di nomor berapa. Di sini penomoran nomor 1 adalah di bagian aldehid ya, di karbonilnya. Kemudian di sini ada cabang di nomor 2 yaitu etil dan di nomor 4 ada metil. Apa? Siapa yang duluan? Ya, kita mengikuti adanya duluan alfabet ya, etil, metil, maka yang kita ambil adalah E. Jadi di sini 2 etil, 4 metil, pentanal. Karena ini adalah 5 ya, berasal dari pentana. Karena adalah suatu aldehid, maka jadi pentanal. Nah, begitu pula dengan si keton ya. Sama, tapi bedanya di sini untuk keton, ya, untuk keton, saya hapuskan dulu. Ya, untuk keton, kita mengambil karbonil terletak pada notasi paling rendah, ya, penomoran paling rendah. Kalau dari kanan
dia berada di nomor 4. Sedangkan kalau kita ambil dari kiri, dia berada di nomor 3. Maka yang kita ambil adalah nomor 3. Nah, dengan rantai terpanjangnya ada 6C. Jadi kita fokus hanya pada jumlah C. Oke, di sini ada 6. Jadi 3 heksanon. Kenapa jadi 3 heksanon? Karena ketonnya atau karbonil dari keton ini terletak pada nomor 3. Nah, bagaimana dengan adanya gugus lain gitu ya? Jelas gugus lain di sini penomorannya menjadi prioritasnya di bawah dari karbonil. Oke, alkena di sini di bawah dari karbonil. Kemudian bagaimana jika 2 gitu ya? Keton bisa saja 2, maka tetap kita pakai penamaan di ya. Kalau ada 3 pakai tri seperti itu. Dan kita ambil yang paling rendah. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah yang kemarin ya. Kita apa namanya? Apa nih? Ya, di pretest waktu awal pertama kali ya, pertemuan pertama. Kalau kita lihat ini struktur dari apa? Ini ciri khas sekali ya. Dia adalah karbonil di tengah-tengah, berarti keton. Oke, ini lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu the name of A is. Nah, ini tadi keton. Sekarang kita tentukan rantai terpanjang. Bagaimana ke sini? Nah, ya, ini adalah rantai terpanjangnya. Kenapa? Karena kalau misalnya lurus, maka C-nya lebih kurang ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, namanya sudah on-on semua ya. Oh, berarti ini sudah keton. Jadi tidak mungkin ada salah satu saja yang benar, tidak ada clue di sini. Sekarang kita lihat panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang benar adalah heksa. Heksa mana? Kita lihat cabangnya di sini ada 1 metil. Terletak di nomor 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah 4 metil 3 heksanon. Jadi yang benar adalah yang B. Oke. Kita lanjut yang sebelah kanan. Produknya apa? Nah, ini ciri khas ya. Oke. Dia adalah, betul, ini adalah suatu keton ya. Ya, keton. Tapi yang sebelah kanan, ini adalah produk samping ya. Ini produk samping, yang ini adalah produknya ya. Gitu. Ya, ini ada latihan. Nanti silakan kalian coba masing-masing. Saya akan cobakan satu. Di sini saya ambil adalah di nomor A. Oke, kalau kita lihat di sini rantai terpanjangnya yang mana? Itu adalah yang ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama ketonnya berada di nomor 3, tetapi di sini ada cabang. Nah, jangan dilupakan. Cabangnya paling dekat adalah kita mulai dari kanan. Maka di sini adalah cabangnya ada di nomor 2 ya. 2 metil ya, kita jawab saja. 2 metil. Oke. Teks. Jawabnya adalah jawabannya yang A atas ya. A berarti itu adalah 2 metil. Oke, kalau kita lihat tidak ada cabang lain, maka 3 rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5 pentanon. Begitu. Itu yang A. Sekarang kita akan mencoba yang bawah. Nah, kita ambil yang mana? Kita akan ambil contoh yang A juga ya. Oke, 3 metil butanal. Yang pertama kali harus kita buat adalah rantai terpanjangnya adalah butanal. Oke, berarti suatu ya aldehid. Jangan terburu-buru menuliskan H. Cukup C-nya saja duluan. Kemudian di sini aldehid. Oke, berarti ujungnya adalah aldehid.
Alkana, butanal berarti 4 ya. Kemudian di sini ada H. Lalu di situ ada 3 metil. Nah, berarti cabangnya di nomor 3. 1, 2, 3. Berarti di sini ada CH3. Nah, tinggal kita lengkapi. Di sini ada H2. Lalu di sini juga ada H ya, karena tangan C ada 3. Yang ini ada 3. Oke. Nah, ini yang A bagian bawah. Oke. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembuatan aldehid, di mana di sini pembuatan aldehid ada beberapa ya. Saya akan hapuskan dulu. Baik. Nah, pembuatan aldehid di sini yang pertama adalah seperti yang di awal tadi ada dari alkohol primer. Oke. Nah, jadi kalau kita dari alkohol primer menggunakan desmartin periodinan ya pada suhu ruang ini ya, katalisnya dia akan membentuk suatu aldehid. Gitu. Di sini kita hanya fokus di bagian ujung ya. Nah, alkohol primer, ingat alkohol primer berarti OH-nya terletak pada ujung. Jadi di sini yang berubah hanya di sini saja. Jadi tidak usah terkecoh dengan yang lainnya, ya. Yang belakangnya sama. Yang kedua yaitu reduksi asam karboksilat atau derivatnya ya menggunakan katalis Dibach. Dibach itu ini ya strukturnya. Kemudian dalam pelarut toluen dengan suhu minus 78 derajat Celcius dengan di sini adanya H3O+. Apa itu H3O+? Kayak H3O+ itu adalah berasal dari, sebenarnya dia berasal dari H2O, ya, H2O ditambah dengan H+. Nah, ini maka membentuk H3 plus H3O plus gitu ya. Atau di sini bisa kita sebut dia adalah air asam. Nah, bagaimana gitu ya? Kita ingat dulu deh kerangka dari asam karboksilat dan derivatnya ya. Ada RCOO, H, RX dan lain sebagainya gitu ya dengan katalis ini. Maka yang berubah adalah bagian ujungnya saja, karbonilnya tetap ya. Dia akan membentuk alkanal. Begitu. Ya. Baik, ini adalah latihan 2, nanti silahkan dicoba saja. Ya, ingat setelah dia menggunakan katalis ini, maka dia akan berubah menjadi ya aldehid gitu ya. Berarti kalau yang A yang berubah hanya di ujungnya saja. Gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan B dan D? Ini berbeda kasus ya. Nanti di belakang ada. Kalau saya nggak salah lupa. Nah. Kemudian di sini ada pembuatan keton. Bagaimana? Nah, ini pembuatan keton. Kalau yang tadi aldehid berasal dari primer, di sini dia berasal dari sekunder. Dengan desmartin periodinan juga, ya, atau dia juga bisa pakai CrO3 untuk membentuk suatu keton. Sama, yang berubah hanya di bagian ujungnya saja. Tapi bedanya dengan yang sebelumnya ini adalah alkohol sekunder, di mana di sini ada C ya, di sini juga ada C. Kalau alkohol primer kan berarti dia cuma memegang C yang terikat oleh OH hanya memegang 1 C, sedangkan yang ini 2 ya. Baik, yang lain adalah ozonolisis, alkena. Jadi, nah ini ya, yang tadi ada alkena. Nah, alkena itu dia pakai ozon. Jadi di sini kalau dia di rangkap 2, dia akan berubah si rangkap 2-nya menjadi O. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Lalu di sini ada asilasi Friedel-Crafts. Nah, di sini berasal dari benzen. Kemudian di sini ada asetil klorida, AlCl3 ini ya, ini khas dari Friedel-Crafts. Kemudian dia akan berubah
ujungnya. Salah satunya tersubstitusi ya atau terganti ya, yang awalnya di sini H ya, masih ingat ya? Ini adalah H, itu berubah menjadi si ini gitu. Kemudian nomor 4 di sini derivat asam karboksilat menggunakan HCl dan Li di organokoper ya. CH3 2 kali CuLi. Nah, dalam ether dia berubah menjadi yang awalnya dia adalah asil, bisa di sini ya derivat dari asam karboksilat. Dia bisa membentuk suatu keton. Oke. Ini latihan 3. Ini latihannya adalah menentukan dari menggunakan katalis apa sehingga si reagen menghasilkan suatu produk yang baru, seperti itu. Nanti bisa dicoba masing-masing. Oke, kita masuk ke reaktivitas. Nah, di sini ada 1 derajat itu artinya primer, 2 derajat itu artinya sekunder. 1 derajat ya, atau di sini kita ambil primer ya. Jadi alkana primer atau di sini juga aldehid karena dia sama-sama cuma ada 1 ya. Si C-nya mengikat 1 C saja gitu ya. Ini sama ya. Nah, sifatnya jadi perhatikan di sini. Kalau alkana dia kurang stabil karena dia tidak stabil atau kurang stabil ya. Artinya dia sangat reaktif ya. Lebih reaktif. Tapi kalau aldehid di sini juga sama less stabil pada parsial positif. Jadi di sini ya si C-nya ini. Dan tetapi dia more reaktif. Nah, sebelah kanan ya, karbokation 2 atau sekunder dia lebih stabil. Karena dia stabil maka dia tidak atau kurang reaktif sama di keton. Jadi kalau misalnya nih ada yang labil gitu ya, yang tidak stabil kan sangat mudah ya terpengaruh gitu ya, sangat reaktif. Nah itu sama seperti halnya kimia. Jadi semakin dia kurang stabil, dia maka akan sangat mudah reaktif. Artinya dia akan mudah untuk membentuk senyawa baru lain dibandingkan dengan yang stabil yaitu keton. Keton di sini parsial positifnya lebih stabil sehingga dia kurang reaktif gitu. Oke, di bawah sini ya. Di sini ada di sini jika Y-nya ini adalah Br, Cl, Or, Nr2 atau atom-atom lain ya. Di sini ada halogen. Nah, itu dia akan bisa berubah menjadi seperti ini. Namun jika di situ aja H ya atau R, kita kembali lagi di sini ya. Nah, itu dia tidak akan terbentuk. Karena apa? Karena di sini yang akan terjadi adalah substitusi atau adisi. Kalau kita lihat dari hasil, nah di sini ada tetap ya bagian sininya yang berganti hanya si Y. Berarti di sini ada terjadi substitusi. Kita masih berbicara nanti mengenai substitusi ya. Mengenai SN1 dan SN2. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke reaksi adisi nukleofilik. Jadi reaksi adisi ya. Adisi artinya adalah penambahan. Berbeda dengan yang kemarin saya jelaskan tentang pensubstitusian. Aldehid dan keton di sini ya. Yang pertama, nukleofil. Kita ambil di sini adalah keton ya contohnya. Kalau keton tadi dia lebih stabil sehingga kurang reaktif. Tapi bukan berarti tidak terjadi apa-apa ya. Bisa tetap seperti itu. Kita lihat di kolom yang ada di sini yang merah ini. Baik. Jika di situ adalah suatu nukleofil bebas, Nu negatif ya. Artinya dia adalah suatu ion negatif. Maka dia akan membentuk suatu alkohol.
Ini adalah suatu adisi. Namun, jika di bawah ini adalah dia nukleofilnya merupakan bukan ion bebas, bukan ion negatif, melainkan suatu atom yang memiliki elektron bebas seperti O gitu ya. Oh, ini ada titik 2 ya, atau N seperti itu yang punya titik ada satu pasang elektron atau 2 elektron gitu ya. Nah, itu dia akan mengalami substitusi atau penggantian. Yang awalnya O menjadi nukleofiliknya. Begitu. Nah, di bawah ini adalah contoh dari negative charge nukleofil. Jadi di sini ada O hamin, hamin ya. Bisa nggak hamin? Bisa, sangat bisa. Berasal dari mana? Bisa dari gas ya. H2 itu berasal dari H+ dan hamin. Bergabung menjadi H2. Ini ya, pokoknya yang bermuatan negatif. Sedangkan yang netral nukleofilik, artinya di sini dia memiliki elektron bebas seperti yang tadi saya terangkan ya. Bisa air nih, bisa N. Nah, kenapa? Karena mereka memiliki elektron bebas. Seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana dengan reaksi ya? Jadi tadi pembentukan yang awal, kemudian kita berbicara mengenai reaktivitas. Nah, di sini juga salah satu reaktivitas atau reaksi juga ya dari aldehid dan keton. Aldehid dan keton jika teroksidasi ya, lambangnya O ya. Oke, ini lambang untuk oksidasi ya. Aldehid jika teroksidasi dia akan membentuk suatu asam karboksilat. Ya, di bawah ada contohnya. Tapi keton dia tidak bisa teroksidasi. Maka di sini tidak terjadi reaksi. Nah, seperti itu. Ini adalah ciri khas dari keton. Kalau teroksidasi tidak bisa. Gitu. Maka di sini kita berbicara oksidasi. Oksidasi sangat banyak ya. Tidak hanya apa saja yang kalian ketahui tentang pengoksidator. Nah, di sini contohnya adalah KMNO4 ya. Terus ada CRO3, itu juga oksidator ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke contoh-contoh dari reaksi yang ada di karbonil dari aldehid dan keton. Oke. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada reaksi hemiasetal dan ketal ya. Di sini reaksinya berasal dari aldehid maupun dari keton. Di sini dia ada asam, lalu nanti akan membentuk suatu ion. Nah, di mana di sini kalau keton, lalu ion ini nanti akan mengalami penstabilan diri, nanti dia akan lepas, dan akan membentuk samping ya, produk samping yaitu air asam, H3O+, seperti itu. Kemudian, kalau diawali dia berasal dari keton, itu namanya adalah ketal, gitu ya. Kalau dia berasal dari aseton, aldehid, dia disebut hemiasetal. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada imina dan enamin. Apa itu? Ya, aldehid maupun keton, jika dia bereaksi dengan amina, ya, di sini ada amina, ada 2, ada sebelah kanan dan sebelah kiri.
Yang sebelah kanan ini, sebelah kanan layar ya, R2. Nah, R2 sama seperti alkana, seperti karbon ya. N itu kan tangannya 3. Jika dia mengikat R atau C itu ada 2, maka dia menjadi sekunder. Tapi kalau dia mengikat 1 C, berarti dia adalah primer. Jadi yang kanan ini adalah amina sekunder, sedangkan yang kiri adalah amina primer. Nah, dia jika bereaksi gitu ya, dia akan membentuk, kalau primer membentuk enamin, sedangkan kalau kalau sekunder membentuk enamin, kalau primer dia akan membentuk imina. Dilihat dari mana? Jadi kita perhatikan di sini ya, si karbonilnya. Nah, yang di sini dia tersubstitusi saja seperti itu. Namun kalau dia membentuk enamin, ikatan rangkap 2-nya berpindah. Karena N-nya tadi sudah mengikat 2R sebelumnya. Seperti itu. Mekanisme reaksinya ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, kita masuk ke reaksi oksima. Di sini oksima kita pakainya adalah hidroksilamin NH2OH. Berbeda dengan NH4OH ya. Ini berbeda. Nah, di sini berubah. Gitu. Yang berubah hanya di bagian O dari karbonilnya. Jadi yang lainnya tidak berubah. Kemudian di sini ada reaksi hidrazon. Nah, contohnya di sini keton ya, aseton dengan 24 dinitropenil hidrazin. Maka di sini sebagai penyambung. Nah, yang akan bereaksi di sini adalah si aminanya ya. Nah, seperti itu. Ini hampir sama dengan oksima, cuma bedanya kalau oksima dia dari hidroksilamin, sedangkan hidrazon di sini berasal dari amina yang berasal dari hidrazin ya. Makanya namanya hidrazon. Karena hasilnya adalah suatu hidrazon. Oke, ini latihan 4, nanti bisa dicoba ya. Nanti akan Ibu kasih waktu dulu sebelum kita memulai diskusi. Ya, silakan nanti dicoba dulu ya. Lalu di sini reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignard ini paling banyak sekali digunakan di kimia organik. Yang biasanya adalah RMGX. X-nya di sini adalah halida, tapi yang paling sering digunakan adalah BR. Seperti itu. Oke, jika aldehid, maka dengan reaksi Grignard dia akan menjadi alkohol sekunder, sedangkan keton di sini akan membentuk alkohol tersier ya. Jadi dia tidak balik lagi menjadi alkohol primer gitu ya kalau aldehid. Yang waktu awal-awal kita bahas pembentukan aldehid berasal dari alkohol primer. Nah, ini berbeda ya. Kenapa? Karena di reaksi Grignard itu sudah mengandung alkil yaitu R aksen 2 gitu ya. Nah, mekanismenya ada di sebelah kanan. Jadi yang pertama adalah karbonil itu adalah parsial C-nya parsial positif ya. Berarti yang atas adalah parsial negatif. Ingat, negatif akan selalu menyerang si positif. Dia akan menyerang siapa saja yang ada di situ. Nah, di situ yang positif adalah Mg. Mg terikat, kemudian R-nya akan lepas. Nah, setelah R lepas, di sini tangan O sudah oke gitu ya. Tangannya akan dia menstabilkan diri, dia akan memindahkan elektronnya ke O sini. Karena apa? Karena elektron bebasnya yang awal tadi sudah mengikat Mg, sehingga dia kekurangan elektronnya, lalu elektronnya diambil dari ikatan bersama dengan si C dalam karbonil. Sehingga di sini C akan menjadi kehilangan elektron yang mengakibatkan dirinya menjadi lebih positif. Dan tadi ada si R negatif yang bebas. Nah, karena dia si C ini lebih positif, maka dia akan terserang atau diserang oleh si R yang tadi negatif. Maka di sini membentuklah suatu alkohol baru. Seperti itu. Ini latihan 5-nya.
Nanti berarti kalau begini, yang ini akan masuk di mana? Nah, coba dicari ya. Maka dia akan masuk di sini, gitu ya. Menjadi suatu, nah, oke. Fenilnya masuk di sini, yang ini akan berubah menjadi satu saja dan ada tambahan H, ya. Menjadi alkohol tersier karena dia adalah dari keton. Berarti yang bawah menjadi alkohol sekunder. Oke. Kita lanjut ke reaksi hidrasi. Hidrasi ya, namanya aja hidrasi berarti di sini ada air. Nah, sifatnya di sini reversibel. Kalau kita lihat itu tanda panahnya seperti ini. Gitu. Aseton dia akan menjadi aseton hidrat ya, karena ketambahan air atau alkohol ya, di OH. Nah, kalau aldehid di sini dia juga menjadi di OH. OH-nya ada 2 ya. Oke, ini adalah reaksinya. Jadi kalau kiri ini jika dalam basa ya, OH min berarti bebas, OH bebas ya, basa, sedangkan yang ini adalah dari air asam. Nah, itu hasilnya begini seperti yang di bawah. Perbedaannya adalah di bagian hasil samping. Apa yang terjadi di sebelah kanan ini berbeda jika dia adalah dalam suatu asam, tapi asamnya bukan air asam, tapi misalnya HCl, HBr gitu ya. Maka di sini akan terjadi seperti ini. Yang O, karbonil akan menjadi OH, dan yang satunya di sini akan masuk oleh si siapa tadi yang mengikat asamnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada reaksi cyanohidrin. RCHOHCN. Ya, ini dikenalkan oleh Arthur Lepworth pada abad 20. Awalnya menggunakan katalis asam dan reaksinya lambat. Nah, kemudian ditambahkan sedikit basa dan dapat mempercepat reaksi. Gitu. Di sini adanya CN ya. Jadi yang awalnya adalah aldehid, reaksi antara dia menjadi suatu alkohol. Bukan alkohol saja sih, karena ada CN namanya berarti di sini adalah cyanohidrin ya. Oke. Nah, ini adalah contoh reaksi lainnya. Jadi cyanohidrin ya, LiAlH4 dapat mereduksi cyanohidrin menjadi amina primer. Nah, ini ya. Ini amina primer. Paling enak itu mengingat adalah N-nya mengikat berapa C sih gitu. Kalau cuma mengikat 1, maka dia adalah primer. Oke, kalau dia dihidrolisis menggunakan air asam dalam keadaan panas, dia akan membentuk suatu karboksilat, asam karboksilat ya. Jadi ini cyanohidrin tadi ya, di mana ada OH. Bedanya dengan struktur yang sebelumnya adalah kita balik lagi. Nah ya, ini cuma beda, ini terletak di atas, sedangkan yang ini berseberangan. Oke, sama saja ya sebenarnya. Oke, selanjutnya ada reaksi hidrazin atau reaksi Wolff-Kishner. Itu ada reaksi umum di atasnya. Kemudian di sini ada katalisnya adalah KOH. R2CH2. Suatu apa? Ya, suatu alkana. Karena tangan C ada 4 ya, ingat tangan C ada 4. 2 mengikat H, 2 mengikat C. Jadi lengkap. Maka dia adalah suatu alkana. Ini latihan 6, nanti silahkan dicoba saja ya. Dengan pedomannya pada slide di halaman ini. Halaman 26. Oke, ini reaksi terakhir yaitu reaksi Wittig. Adalah reaksi antara suatu senyawa karbonil dengan suatu senyawa fosfor. Ya, di sini ada ilida fosfor yang akan menghasilkan alkena. Ini saya ambilkan slide-nya dari dosen saya waktu di UGM oleh Ibu. Yang pertama adalah dari almarhum Prof. Umar Anggara Jenny, dan yang kedua dari slide-nya Ibu Hilda Ismail. Nah,
Oke, ini adalah reaksi Wittig ya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk para dosen-dosen yang telah mengajarkan sebelumnya. Oke, di sini sama juga seperti yang materi-materi sebelumnya ya. Oke, di sini ada senyawa karbonil, bisa aldehid, bisa keton, dengan reaksi Wittig ya, yaitu fosfenat. Nah, pH, apa sih pH itu? Nah, pH itu adalah, nanti kita akan lihat di slide setelahnya. Dia nanti akan membentuk suatu alkena dengan hasil samping yaitu trifenyl fosfin oksida. Nah, ini aldehid atau keton dengan ilida fosfat, dia akan membentuk antara dulu oksafosfetan, lalu dia akan membentuk alkena dan produk samping trifenyl fosfin oksida. Gitu ya. Nah, ini apa sih pH itu gitu ya? Oke, kita akan jabarkan di bagian bawah. Ini saya jabarkan dulu reaksinya. Jadi suatu ilida ya. Di sini ada P itu fosfat ya, fosfor ya, fosfat. Bukan fosfat, fosfor ya. Fosfat itu PO4. Nah, beda lagi. Di sini ada C ya, ada R, ada 2 buah ya. R1, R2, tangan C ada 4. Satunya di sini ya. Oke, kita lihat sebelumnya. Nah, ini ikatannya adalah rangkap 2. Yang awalnya kata rangkap 2 ya. 1H, 1R. Setelah itu nanti akan terjadi yang pertama kali adalah karena ini karbonil itu sangat bereaksi ya. Elektron di sini diberikan ke atas sehingga akan menyebabkan karbonil di sini bersifat lebih positif. Nah, karena dia lebih positif, maka ada di sini CP. Nah, P itu sifatnya adalah positif, maka lawannya C di sini adalah negatif. Sehingga negatif akan sangat mudah menyerang si positif. Lalu membentuklah suatu ikatan, dan di sini ada yang bermuatan positif dan negatif. Lalu diserang, kemudian membentuk suatu ini ya, suatu ikatan siklik. Lalu ikatan sikliknya tidak stabil, sehingga di sini terjadi pelepasan dan akhirnya membentuk suatu alkena atau dekomposisi ya. Nah, ini coba diperhatikan suhu-suhunya. Ini di suhu minus 80 derajat dan ini di suhu 0 derajat. Jadi di sini menggunakan reaksinya ini dalam keadaan yang sangat dingin ya. Oke, apa sih kenapa jadi ini pH ya? Nah, ini ya kita perhatikan, ini PPH 3. pH itu nama lain dari fenil. Kalau dituliskan strukturnya seperti ini. Tapi kalau kita mau menuliskan singkat, cukup tuliskan pH saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya di sini adalah aldehid. Kalau aldehid, R-nya berarti ada 1 atau C-nya ada 1 yang mengikat si karbonil. Lalu, bawaan dari ilida fosfat itu ada juga R. Nah, maka di sini akan membentuk R1 dan R2 terikat oleh si C yang masing-masing berikatan dengan C pembawanya membentuk suatu alkena. Nah, reaktivitas dari produk ini jika ketambahan OSO4 ya, dia akan membentuk alkohol. Tapi kalau dengan brom, gas Br2, dia akan membentuk 1,2 di brom ya. Nah, kalau dengan ini RCOOH ya, O3H ya, dia akan membentuk suatu siklik yang mana siklik ini tidak stabil sehingga dia akan membentuk suatu alkohol lagi. Seperti itu. Baik, ini adalah slide terakhir. Silahkan setelah ini. Oke, saya akhiri untuk presentasi materi kita ya. Setelah ini silahkan kalian mencoba latihan dari beberapa latihan yang ada di slide ya. Nanti akan kita bahas
pada forum diskusi. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.